Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurnia Nurfitriana MPA selaku dosen mata kuliah Kebijakan Sosial Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Duniarti Ayu Fadilah, NIM 19417141002 dengan kelas A reguler Administrasi Publik 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kebijakan inklusif itu? Kebijakan dan inklusif. Saya akan menjawab secara masing-masing dulu, secara definisi, lalu saya nanti akan menggabungkan dengan garis besarnya. Baik, kebijakan sering kita dengar dengan istilah policy. Kebijakan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang membentuk garis besar dan rencana untuk kepemimpinan untuk menuju pada tujuan, cita-cita, dan juga ada prinsip di dalamnya, lalu mereka akan menghasilkan manajemen untuk mencapai sasaran. Lalu untuk pengertian kebijakan menurut para ahli, yang pertama adalah Friedrich. Dia menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu usulan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu daerah tertentu atau lingkup tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalamnya ada hambatan dan juga kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Solihin, yang mana Solihin menyatakan bahwa dalam istilah kebijakan itu masih banyak terdapat banyak perdebatan. Nah, Solihin ini memberikan pedoman tentang istilah kebijakan itu, yang mana kebijakan itu beda dengan keputusan. Dan yang kedua, kebijakan itu tidak bisa dipisahkan dengan administrasi. Yang ketiga, kebijakan itu di dalamnya mencakup tindakan-tindakan dan juga harapan-harapan. Nah, di dalam kebijakan dan keputusan itu berbeda. Nah, kebijakan yang sudah saya jelaskan dalam pengertian Friedrich dan KBBI tersebut. Nah, kalau keputusan itu adalah ada pilihan-pilihan alternatif yang untuk dijadikan tujuan tersebut. Nah, jadi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah, yang mana di dalamnya mencakup unsur keputusan yang dapat ditujukan untuk mencapai tujuan. Menurut UNESCO, konsep inklusif itu sendiri adalah menghargai, merangkul setiap individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti jenis kelamin, etnis, usia, agama, budaya, bahasa, cara pikir, pola hidup, keterbatasan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Sehingga kebijakan inklusif itu dapat kita tarik kesimpulan istilahnya, yaitu kebijakan inklusif adalah kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari individu, kelompok, maupun pemerintah yang di dalamnya ada unsur pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang ada guna mencapai tujuan yang tidak lepas dari merangkul atau menghargai setiap perbedaan latar belakang individu yang sudah saya jelaskan di istilah inklusif sebelumnya. Lalu menjawab pertanyaan kedua dari nomor 1, yang mana pertanyaannya adalah mengapa setiap kebijakan harus ada Evidence Based Policy atau EBP. Menurut The Pew Charitable Trust dan MacArthur Foundation menyatakan bahwa EBP atau Evidence Based Policy ini merupakan kebijakan yang diambil dari penelitian atau informasi terbaik atau terpercaya dalam rangka untuk melaksanakan program, yang mana dalam EBP tersebut ada panduan untuk melaksanakan setiap proses pengambilan keputusan yang ada di dalamnya. Nah, mengapa harus ada EBP tersebut? Menurut Sekretaris Umum Lembaga Administrasi Negara menyatakan bahwa EBP itu menghasilkan kualitas
yang baik dalam kebijakan dan dapat menjawab tantangan real di masyarakat. Nah, apabila tidak ada EBP dalam pengambilan keputusan, maka keputusan itu cenderung akan bermasalah atau memiliki beberapa persoalan. Nah, untuk itu merupakan tantangan untuk pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan harus ada evidence based policy ini. Dan ini merupakan tanggung jawab dari analis kebijakan untuk dapat menyertakan alternatif pilihan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Selanjutnya menjawab pertanyaan ketiga dari nomor 1, yaitu tentang peluang dan tantangan pengimplementasian kebijakan inklusif di Indonesia. Yang pertama ada peluang. Beberapa kementerian sudah melakukan beberapa kebijakan inklusif. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan, yaitu melaksanakan sekolah inklusif di beberapa sekolah untuk mengakomodasi siswa-siswa yang mengalami difabel. Yang kedua ada Kementerian PUPR, yang mana dalam program kerjanya kebijakan yang dicanangkan adalah aksesibilitas atau menetapkan kriteria-kriteria untuk aksesibilitas sarana prasarananya. Dan yang ketiga ada Kementerian Sosial yang mencanangkan program untuk pengembangan skill, untuk keberdayaan masyarakat yang memiliki disabilitas. Dan yang terakhir ada Kementerian Tenaga Kerja yang baru-baru ini meluncurkan unit pengguna layanan disabilitas. Tantangannya adalah masih adanya tumpang tindih kebijakan di setiap sektor pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan tidak lepas dari konsep sosial, yakni adanya multidimensi atau melekat pada setiap aspek kehidupan, multi-level, dinamis, dan bisa terjadi pada individu ataupun kelompok, dan juga individu memiliki kerentanan yang berbeda-beda tentunya. Maka dari itu ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang bagaimana konfigurasi peran para aktor dalam kebijakan sosial dan juga bagaimana peran masing-masing aktor tersebut. Yang pertama, dinamika konfigurasi peran para aktor tersebut terbentuk di 3 lini, yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan juga sektor masyarakat. Nah, ketiga lini tersebut saling berkaitan dan berdinamika bersama dalam menjalankan kebijakan sosial, yang mana masyarakat di sini sebagai masuk dalam kebijakan pemerintah sebagai pemberi masukan. Nah, yang swasta menjawab gap-gap yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintah, yang mana pemerintah tidak dapat menjadi aktor tunggal. Nah, peran masing-masing dalam membentuk kebijakan, lalu implementasi, monitoring, dan juga evaluasi. Di sini pemerintah itu memerlukan masyarakat sebagai memberi masukan, yang mana adanya agenda setting dalam prosesnya. Yang kedua, implementasi. Pemerintah juga tidak bisa menjadi aktor tunggal dalam menjalankan implementasi kebijakan. Tentunya swasta juga membantu kalau ada gap-gap yang pemerintah tidak bisa lakukan. Yang ketiga adalah monitoring. Masyarakat juga perlu memberikan penilaian kepada pemerintah, dan juga pemerintah juga wajib mengevaluasi kebijakan yang belum terselenggara secara baik. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu tentang bagaimana policy brief yang sudah dibuat oleh kelompok. Yang pertama, kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Adi Mukhlis, lalu ada Adinda Rumawarni, Dinta Metian, Muhammad Aksari Juliansah, dan juga yang terakhir ada Alia Yuslinda. Nah, dari policy brief kemarin saya mendapatkan topik tentang kemiskinan, lalu ketimpangan, dan development atau pembangunan, yang mana ada tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, kami mengambil topik itu dan membahas topik itu, mengkaji topik itu dengan latar belakang kemiskinan di Papua, yang mana kemiskinan di Papua itu masih menjadi
peringkat satu selalu. Nah, dari situlah kami mengulik apa yang menjadi hal-hal yang menyebabkan Papua selalu peringkat satu dalam kemiskinan. Nah, kami menggunakan teori yang mana ada teori tentang pembangunan yang tradisional yang mana masih menekankan ekonomi sebagai pemicunya. Namun di pendekatan science approach itu menekankan bukan hanya faktor ekonomi saja ternyata, tapi kemiskinan itu, pertumbuhan ekonomi itu terjadi ketika masyarakat juga menjadi objek untuk pertumbuhan ekonomi itu. Nah, di Papua sendiri kita temui bahwa masih adanya kemiskinan yang selalu menjadi peringkat satu itu dikarenakan Papua itu infrastruktur baik pendidikan, ekonomi, kesehatannya masih kurang semua. Nah, maka dari itu kita membuatkan rekomendasi kebijakan yang mana juga menjadi saran dan juga kesimpulan kami, yaitu tentang meningkatkan mutu guru di sana, terus meningkatkan infrastruktur, terus meningkatkan institusionalnya, terus menjadikan keterbukaan di setiap masyarakatnya untuk memberi masukan kepada pemerintah. Dan juga di sini ada program unggulan yang perlu ditingkatkan kembali, yaitu afirmasi pendidikan di perguruan tinggi dan juga di sekolah menengah. Yang terakhir, jika diperingkatkan mungkin karena beban kerja saya menjadi editor Policy Brief dan juga video, maka saya mungkin bisa di peringkat satu dalam beban kerja kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.